Apakah detik-detik ini menjadi detik-detik keluarnya seekor naga dari dalam situ? Teman-teman, kita bisa perhatikan ya teman-teman. Jadi naga itu keluar dari situ teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi teman-teman semua, kali ini saya sedang berada di Desa Kuwu, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan. Jadi ini masuk dalam wilayah Kota Purwodadi. Jadi objek wisata ini disebut dengan objek wisata Kuwu ya, di Desa Kuwu atau Bledug Kuwu ya, orang sini menyebutnya itu. Jadi ini tempat wisata Bledug Kuwu. Jadi objek wisata ini selain merupakan tempat untuk berwisata, juga banyak menyimpan sejarahnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana dari sisi sejarah dan asal mula legenda serta mitos yang ada di tempat wisata Bledug Kuwu ini. Dikisahkan pada sekitar abad ke-7 Masehi, daerah Grobogan termasuk dalam wilayah Kerajaan Medang Kamolan yang diperintah oleh dinasti Sanjaya atau Syailendra. Salah seorang raja dari dinasti ini adalah Dewata Cengkar, seorang yang konon amat gemar makan daging manusia. Karena kesukaan raja yang aneh tersebut membuat rakyat merasa ketakutan. Nah, mereka tidak ingin menjadi santapan sang raja yang haus darah itu. Berbagai cara dilakukan untuk melawan sang raja, tetapi semuanya sia-sia saja. Tak ada yang bisa mengalahkan kesaktian sang raja. Beberapa waktu kemudian muncullah Aji Saka, seorang pengembara yang merasa prihatin dengan penderitaan yang dialami rakyat. Nah, Aji Saka ini pun kemudian berusaha menghentikan kebiasaan sang raja. Dengan disaksikan oleh ribuan pasang mata, Aji Saka pun menantang adu kesaktian dengan sang raja. Banyak orang yang menyaksikan kemampuan Aji Saka. Jadi orang-orang itu pada ragu sama kemampuannya Aji Saka ini ya, dan mengingat tubuhnya itu yang memang kecil gitu. Namun apapun, masyarakat tetap menaruh harapan kepada Aji Saka. Sang raja yang menerima tantangan Aji Saka hanya berlari bahak. Raja pun menawarkan jika seandainya Aji Saka mampu mengalahkannya, maka Aji Saka berhak memperoleh hadiah berupa separuh wilayah kerajaan. Sebaliknya, jika Aji Saka kalah, maka raja akan memakan tubuh Aji Saka. Seperti itu. Jadi Aji Saka ini pun menyanggupi semua kesepakatan sang raja sebagai permintaan terakhir Aji Saka kepada raja. Nah, jadi jikalau si Aji Saka kalah ini, dia harus siap-siap dimakan oleh sang raja, seperti itu ya. Nah, Aji Saka ini memohon agar tulang-tulangnya nanti ditanam di tanah seukuran lebar ikat kepalanya. Tentu saja sang raja segera mengiyakan dan sama sekali tidak menyangka bahwa ikat kepala Aji Saka itu adalah ikat kepala yang mengandung kesaktian. Aji Saka segera melepas ikat kepalanya dan kemudian menggelarnya di atas tanah. Ajaib, ikat kepala itu berubah menjadi melebar. Raja Dewata Cengkar menggeser tempat berdirinya. Hal itu berlangsung terus seiring dengan semakin melebarnya ikat kepala Aji Saka, hingga akhirnya Dewata Cengkar tercebur di Laut Selatan. Namun Dewata Cengkar tidak mati, sebaliknya tubuhnya menjelma menjadi bajul atau buaya putih. Sepeninggal Dewata Cengkar, rakyat kemudian menobatkan Aji Saka sebagai raja di Medang Kamolan. Nah, pada saat Aji Saka memerintah Medang Kamolan ini ya, muncul seekor naga yang bernama Joko Linglung. Jadi kisahnya ini berawal dari Joko Linglung ya teman-teman ya. Menurut pengakuannya, Joko Linglung ini mengaku adalah anak dari Aji Saka dan saat itu sedang mencari ayahnya, seperti itu. Nah, melihat wujudnya, Aji Saka enggan mengakui sebagai anak. Aji Saka pun berusaha menyingkirkan sang naga, tetapi dengan cara yang sangat halus. Kepada sang naga, Aji Saka mengatakan akan mengakuinya sebagai anak jika naga itu berhasil membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cengkar di Laut Selatan. Terdorong keinginan untuk diakui sebagai anak, Joko Linglung pun menyanggupi permintaan Aji Saka untuk membunuh Dewata Cengkar. Nah,
Jadi singkat cerita si Jakalinglung pun berangkat ya, namun dengan kesepakatan oleh si Aji Saka dilarang untuk melewati jalur atas atau jalur darat dengan alasan nantinya kalau masyarakat atau penduduk takut dengan keberadaan si Joko Linglung ini, karena memang Joko Linglung ini berupa seekor naga. Akhirnya dengan kesepakatan si Joko Linglung ini lewat jalur bawah seperti itu ya. Jadi memang si Aji Saka ini mengharuskan Joko Linglung untuk lewat jalur bawah ya gitu ya, untuk berangkat ke Laut Selatan. Jadi lewat jalur tanah seperti itu ya. Nah, jadi kembalinya ke Medang Kamulan ini berhasil ya sampai di Laut Selatan dan membawa bukti ini. Dan membawa bukti kalau si Joko Linglung ini telah membunuh si Dewata Cengkar seperti itu. Nah, dan Joko Linglung ini tidak lupa dia membawa seikat rumput kerinding wulung dan air laut yang terasa asin. Nah, beberapa kali Joko Linglung ini mencoba muncul ke permukaan karena mengira telah sampai di tempat yang dituju. Kali pertama dia muncul di desa Ngembak. Nah, jadi gini itu wilayah ini dikenal dengan kecamatan Kota Purwodadi ini. Nah, kemudian di Jono atau yang dikenal sekarang sebagai Kecamatan Tawangharjo. Kemudian di Gerabakan, Cewek, dan terakhir di Kuwu ini. Jadi ketiganya ini masuk ke dalam Kecamatan Kradegan. Nah, dan di Kuwu inilah konon Jakalinglung sempat melepas penat, dan tempat munculnya inilah yang kini diyakini menjadi asal muasal munculnya Bledug Kuwu. Jadi wisata Bledug Kuwu ini berupa telaga lumpur hangat seluas lebih kurang 45 hektar yang disebut Bledug Kuwu. Jadi fenomena Bledug Kuwu ini adalah keluarnya udara beserta lumpur dari pengendapan Laut Purba yang keluar karena tekanan udara vertikal. Lumpur yang disemburkan Bledug Kuwu disertai asap putih yang membumbung itu rata-rata mencapai ketinggian 3 meter. Namun pada saat-saat tertentu terjadi letupan keras yang mampu menyemburkan lumpur setinggi 10 meter hingga tampak begitu spektakuler. Nah, letupan keras ini biasanya terjadi pagi buta ketika udara dingin atau pada saat cuaca mendung. Jadi Bledug Kuwu ini merupakan fenomena alam yang unik dan menarik ya di Desa Kuwu. Tepatnya ini berada di Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini berjarak sekitar 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi dan dikenal sebagai salah satu objek wisata andalan di daerah tersebut. Bledug Kuwu adalah gunung api lumpur atau yang disebut dengan Molfalco yang terus-menerus melepaskan lumpur yang mengandung garam. Letupan lumpur ini terjadi setiap beberapa menit dengan tinggi letupan yang bisa mencapai hingga 2 meter. Nah, banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke Bledug Kuwu ini untuk menyaksikan langsung ya letupan-letupan lumpur yang keluar dari perut bumi dan berlangsung selama 2-3 menit. Lumpur yang menyembur ini mengandung gas dan air garam, disertai suara gemuruh dan gelembung yang semakin membesar. Selain itu, pengunjung juga dapat mendengar suara seperti air mendidih. Menurut cerita turun-menurun yang beredar di kalangan masyarakat setempat, Bledug Kuwu terjadi karena adanya lubang yang menghubungkan tempat itu dengan Laut Selatan. Konon, lubang itu adalah jalan pulang Jakalinglung dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medang Kamulan setelah berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar. Jakalinglung yang merupakan putra Aji Saka diutusnya membunuh Prabu Dewata Cengkar yang telah berubah menjadi bajul putih atau buaya putih di Laut Selatan. Jakalinglung berjalan di perut bumi lantaran ia bisa berubah wujud menjadi ular naga. Jadi lumpur dari Bledug Kuwu ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk pembuatan konsentrat garam yang disebut bleng. Proses pembuatannya adalah dengan menampung air dari bledug itu ke dalam gelaga atau batang bambu yang dibelah menjadi 2, lalu dikeringkan. Bledug Kuwu adalah fenomena alam yang luar biasa dan menarik
di Grobogan, Jawa Tengah. Fenomena semburan lumpur yang terjadi secara berkala membuat tempat ini menjadi destinasi wisata yang populer. Selain itu, legenda dan cerita rakyat berkaitan dengan Bedukuwu menambah daya tarik sejarah dan budaya di tempat ini. Jadi kalau menurut penelitian, Bedukuwu ini terjadi sebagai proses alam. Ini yang disebut dengan fenomena gunung api lumpur atau mud volcanoes. Nah, fenomena ekstrusi cairan seperti hidrokarbon dan gas seperti metane. Ekstrusi adalah sebuah aktivitas gerakan cairan untuk mencapai permukaan. Sedangkan suhu mud volcano tersebut lebih rendah sehingga tidak mengeluarkan magma. Adapun material yang dikeluarkan seperti butiran yang sangat halus yang tersuspensi dengan cairan berupa air atau hidrokarbon. Adanya temperatur mendapatkan tekanan sedimen yang menghasilkan gas metane dengan sedikit kandungan karbon dioksida dan nitrogen. Fenomena unik lainnya adalah air yang terkandung dalam lumpur tersebut mengandung garam. Hal ini cukup menarik mengingat lokasi Bedukuwu jauh dari laut. Maka dari itu warga setempat memanfaatkan potensi tersebut dengan membuat garam secara tradisional. Jadi air semburan lumpur yang mengandung air garam dialirkan melalui parit buatan dan ditampung di sebuah kolam. Air tersebut kemudian ditimba dan diisikan ke dalam kelakah atau batang bambu yang telah dibelah menjadi dua. Nah, kelakah yang terisi air kemudian dijemur di bawah matahari hingga membentuk kristal garam. Itu kalau dari segi alamnya ya, dari segi fenomena alamnya. Kalau menurut cerita atau asal-usulnya, ini bermula dari abad ke-7 Masehi ya, ketika di wilayah Grobogan dipimpin oleh kerajaan Medang yang diperintah oleh dinasti Sanjaya atau Syailendra. Yang Apapun mana itu, kisah ini sudah berawal sepatutnya dari kita jaga seorang raja dan yang melestarikan bernama tempat-tempat Dewata seperti Cengkar ini, salah satunya yang suka Bedukuwu ini. memakan Dengan cerita daging sejarah manusia. dan fenomena alamnya, Jadi itu kita tadi bisa belajar banyak di tempat ini. sekilas ya Jadi, informasi mungkin untuk kalian yang mengenai lebih tahu tempat tentang wisata tempat wisata Bedukuwu ini, baik ini, secara silahkan di kolom komentar. alamiah Mari dan sama-sama secara kita belajar cerita sejarah. sejarah yang turun Kurang menurun. lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam raha.